Seneca adalah salah satu filsuf penting di Kekaisaran Romawi dan merupakan kontributor besar bagi filsafat Stoik kuno. Dalam salah satu korespondensinya dengan temannya, Serenus, Seneca membahas bagaimana melepaskan pikiran dari kecemasan dan kekhawatiran melalui metode Stoik. Dialog ini sekarang dikenal sebagai De Tranquillitate Animi, yang berarti tentang ketenangan pikiran. Nasihat-nasihat Seneca tidak hanya mendorong kita untuk tidak terlalu khawatir tentang hal-hal kecil, tetapi juga menunjukkan apa yang seharusnya kita perhatikan untuk mencapai kedamaian batin yang sesungguhnya. Video ini akan menjelaskan saran-saran Seneca tentang bagaimana menenangkan pikiran sehingga Serenus bisa lebih damai. Suatu hari, Serenus menulis surat kepada Seneca menceritakan tentang kegelisahan mental yang ia alami dalam kehidupan sehari-hari. Dia memohon agar Seneca membantunya melepaskan diri dari masalah ini, dan Seneca membalas dengan sebuah surat penuh dengan nasihat bijak. Berdasarkan surat tersebut, saya telah menyusun 7 saran untuk mencapai ketenangan pikiran. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, jangan bergantung pada harapan. Seneca mengamati bahwa banyak orang terus-menerus khawatir tentang masa depan, sehingga pikiran mereka jarang terfokus pada saat ini. Mereka terjebak dalam keinginan-keinginan dan mencoba memenuhi ekspektasi yang tak ada habisnya. Mereka menciptakan gambaran tentang bagaimana masa depan seharusnya, dan ketika kenyataannya tidak sesuai dengan harapan, mereka jatuh ke dalam keputusasaan. Orang-orang seperti ini tidak hanya dikepung oleh rasa ketidakpuasan, tetapi juga oleh depresi yang konstan. Mereka menggantungkan diri sepenuhnya pada harapan. Seneca mengatakan, mereka berdoa dengan segala cara, memaksa diri untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas dan sulit, dan ketika upaya mereka tidak berhasil, mereka tersiksa oleh kekecewaan yang sia-sia, bukan karena mereka menginginkan hal yang salah, tetapi karena mereka berharap tanpa dasar. Salah satu metode efektif untuk melawan kondisi ini adalah konsep amor fati, yang berarti mencintai takdir. Dengan mencintai takdir, kita tidak hanya mengejar tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tetapi juga menerima segala hasil yang mungkin terjadi. Ini membantu kita untuk tetap fokus pada saat ini daripada cemas akan masa depan dan kecewa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Yang kedua, layanilah orang lain. Mungkin mengejutkan bagi banyak orang, filsafat Stoik tidak menganjurkan kita untuk memisahkan diri dari masyarakat. Sebaliknya, kita harus berpartisipasi dalam komunitas dengan cara yang tepat dan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, kita tidak hanya sibuk dengan tugas-tugas spesifik, tetapi juga menciptakan rasa koneksi sosial. Ini tidak cuma membuat hidup kita searti, tapi juga membantu pikiran kita bebas dari hal-hal yang tidak perlu. Meskipun masyarakat modern sangat berbeda dari zaman Seneca, tindakan melayani tetap relevan. Ini bisa berarti mengevaluasi diri sendiri, melihat keterampilan kita, dan menggunakannya untuk memberi manfaat bagi orang lain. Sebagai contoh, saya mungkin tidak pandai dalam pekerjaan konstruksi atau teknis, tetapi saya memiliki minat besar dalam filsafat dan kemampuan membuat video. Menggunakan keterampilan ini untuk membantu orang lain membuat hidup saya lebih bermakna. Apapun pekerjaan Anda, jika Anda bisa menemukan makna dalam melayani orang lain, itu adalah jalan menuju kepuasan. Bagaimana ini membawa ketenangan pikiran? Ketika kita fokus pada tugas kita cenderung tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Contohnya, saya menyadari bahwa ketika saya benar-benar tenggelam dalam pembuatan video ini, tidak ada ruang untuk memikirkan berita yang membuat gelisah atau komentar negatif dari masa lalu. Mengapa saya harus peduli? Saya sedang melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghibur dan bermanfaat bagi orang lain. Dan hanya dengan hidup di saat ini, kita bisa mencapai keunggulan dalam pekerjaan kita. Seneca pernah menulis, tidak ada yang membawa sukacita pada pikiran lebih besar daripada persahabatan yang tulus dan dapat dipercaya. Persahabatan adalah berkat besar ketika kita memiliki teman yang bisa dipercaya, yang kepadanya kita dapat berbagi segala rahasia dengan aman, orang-orang yang pemahamannya tentang kita tidak lebih menakutkan daripada pemahaman kita tentang diri sendiri. Percakapan dengan teman-teman yang baik bisa meredakan kecemasan,
Sudut pandang mereka membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana. Kegembiraan mereka mengusir kesedihan kita, dan hanya dengan melihat mereka saja sudah bisa membuat kita merasa bahagia. Persahabatan adalah tambahan yang sangat berharga dalam kehidupan, namun kita harus bijaksana dalam memilih teman. Tidak semua persahabatan membawa hal-hal positif. Ada persahabatan yang malah dipenuhi oleh energi negatif, bahkan dalam beberapa kasus bersifat toksik. Seperti yang kita tahu, emosi itu bisa menular. Seorang teman yang tulus mungkin setia dan menyenangkan, tetapi jika mereka selalu marah atau suka mengeluh tentang segala hal, mereka sebenarnya bisa merusak kesejahteraan kita. Menurut Seneca, jika teman kita hanya membawa energi negatif dan tidak menunjukkan keinginan untuk berubah, lebih baik kita menjaga jarak dari mereka. Sebaliknya, kita harus memilih teman yang, sejauh mungkin, tidak dikendalikan oleh keinginan egois atau keburukan. Teman-teman ini adalah mereka yang mendorong kita untuk maju, bukan menyeret kita ke dalam penderitaan. Seorang teman yang positif tidak hanya membantu kita untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif, tetapi juga mendukung kita dalam mengejar kebahagiaan. Dengan menjauh dari teman-teman yang toksik, perilaku negatif mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi ketenangan pikiran kita. Seneca juga membicarakan tentang orang-orang yang hidup tanpa arah, yang membuang-buang waktu dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mirip seperti semut yang terus merayap dari satu ranting ke ranting lainnya. Hal ini sangat relevan di era modern saat kita memiliki begitu banyak distraksi. Kita sering melompat dari ponsel pintar ke komputer, dari Facebook ke Instagram, dan bahkan saat menonton setengah video di YouTube, kita sudah merasa bosan dan mencari yang lain. Kunci untuk mencapai ketenangan pikiran adalah berfokus pada satu tugas dengan sepenuh hati dan hanya berhenti ketika sesuatu yang benar-benar penting mengganggu. Ketika bekerja, saya sering mengaktifkan mode pesawat di ponsel dan mematikan semua notifikasi media sosial. Saya juga menulis daftar tujuan untuk hari berikutnya pada malam sebelumnya, sehingga pekerjaan saya menjadi lebih jelas dan saya tidak perlu memikirkan hal lain selain tujuan-tujuan tersebut. Cara ini sangat efektif dalam mengurangi kecemasan dan menenangkan pikiran. Pada akhirnya, semuanya kembali ke kemampuan kita untuk fokus. Kemampuan untuk berkonsentrasi adalah yang membedakan antara kebiasaan biasa dan keunggulan. Satu hal penting lainnya adalah tidak bergantung pada pendapat orang lain. Ketika kita bertindak berdasarkan ekspektasi orang lain, alih-alih mengikuti naluri alami kita tidak hidup dengan jujur. Banyak orang memakai topeng karena mereka merasa tekanan untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Seneca memberikan contoh tentang pemakaman, di mana seseorang mungkin merasa perlu untuk menangis hanya karena orang lain juga melakukannya. Dalam situasi ini, kita diharapkan untuk berpura-pura berduka. Bahkan, Itzida Fajura Kiring Adumari Salmi, hanya raf kita tidak terlihat tidak benci. Bergantung pada opini orang lain membuat kita kehilangan kebebasan sejati. Membebaskan diri dari ketergantungan ini membutuhkan keberanian. Namun saat kita melakukannya, kita menjadi lebih kuat karena kita berani menanggalkan topeng dan menunjukkan diri kita yang sebenarnya kepada dunia. Memang, mungkin kita akan diejek, tetapi bukankah itu lebih baik daripada hidup dalam kebohongan yang konstan? Kebebasan sejati datang saat kita tidak lagi merasa harus memainkan peran hanya untuk menyenangkan orang lain. Seneca juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kesendirian dan berbau dengan orang lain. Kesendirian memungkinkan kita untuk menemukan diri sendiri, menciptakan kerinduan untuk berinteraksi dengan orang lain. Di sisi lain, kebersamaan dengan orang lain membuat kita merindukan momen-momen kesendirian. Keduanya saling melengkapi dan harus diseimbangkan untuk mencapai ketenangan batin. Filsafat Stoik tidak menyarankan kita menjadi pertapa yang terisolasi, tetapi menekankan pentingnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan sendirian, seperti menulis jurnal dan meditasi. Bagi saya, kesendirian itu seperti baterai yang perlu diisi ulang setelah kita menghabiskan banyak waktu bersama orang lain. Ini juga membantu menenangkan pikiran setelah momen-momen interaksi sosial yang melelahkan. Ketika kita berada di tengah keramaian, kita merasakan hubungan dengan sesama,
yang seringkali membawa kegembiraan dan tawa. Berinteraksi dan berbicara dengan orang lain bisa menjadi obat yang sangat ampuh untuk mengusir pikiran-pikiran suram, terutama jika kita telah terlalu lama menyendiri. Ketika saya masih bekerja di bank, saya senang bertemu dengan banyak orang dan berinteraksi dengan mereka. Tetapi pada saat yang sama, saya juga merindukan malam yang tenang sendirian. Dalam kondisi saat ini, di mana saya bekerja secara mandiri, saya sering memilih bekerja di tempat-tempat ramai, seperti perpustakaan umum atau kampus universitas, semata-mata untuk merasakan kehadiran orang lain dan mendapatkan pengalaman merasa terkoneksi. Saya juga masih menghadiri pesta dan pertemuan sosial, meskipun seringkali hal itu membuat saya merasa lelah. Namun justru karena pengalaman tersebut, saya semakin menghargai momen kesendirian ketika kembali ke rumah. Ini menunjukkan bahwa kombinasi antara berbau dengan keramaian dan meluangkan waktu untuk diri sendiri sangat penting, karena keduanya saling melengkapi dan menyeimbangkan. Seneca juga memberikan saran bahwa pikiran perlu untuk beristirahat dari waktu ke waktu. Namun, metode yang ia sarankan mungkin terdengar agak rumit dan tidak selalu relevan untuk setiap orang. Dia menyarankan bahwa pikiran bisa dibebaskan dari kekhawatiran dengan menggunakan alkohol. Dari pengalaman pribadi, saya setuju bahwa minum sesekali bisa memberikan kebahagiaan sementara dan membantu kita melupakan kesedihan. Namun, Seneca juga menekankan pentingnya moderasi, karena bahkan di zamannya, dia sudah menyadari bahwa minum berlebihan tidak lebih dari tindakan yang disengaja menuju kegilaan. Hari ini, kita tahu lebih baik bahwa tidak semua orang mampu menjaga keseimbangan saat minum alkohol. Banyak orang minum hanya untuk mabuk, dan ini jelas bukan cara yang sehat untuk mencapai ketenangan pikiran. Namun demikian, kita tidak perlu bergantung pada alkohol untuk melepaskan diri dari stres. Ada banyak cara lain yang lebih sesuai dengan kehidupan modern. Alih-alih minum, mengapa tidak pergi menonton film seminggu sekali? Atau mungkin bermain video game untuk hiburan? Saya juga percaya bahwa salah satu cara terbaik untuk mencapai ketenangan pikiran adalah dengan berlatih meditasi. Meditasi membantu kita menenangkan pikiran, membersihkan kekacauan mental, dan membawa fokus kita ke kesenangan saat ini. Ini adalah salah satu metode paling efektif untuk menemukan kembali kedamaian dalam diri kita. Dengan begitu, inilah 7 saran dari Seneca untuk mencapai ketenangan dalam hidup. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini.